acara ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta rekan kerja SD Negeri Ngulon. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita masih diperkenankan pada siang hari ini untuk berkumpul di SD Negeri Ngulon untuk menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya selaku moderator akan membacakan susunan acara seminar untuk siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara seminar yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Rafiq Irfan Mutasim, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, sambutan kepala sekolah sekaligus umpan balik dari mentor Ibu Iin Krisna SPD SD. Kemudian yang terakhir, penutup. Marilah Bapak Ibu untuk menyingkat acara pada siang hari ini, kita mulai saja acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Untuk memulai acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah Bapak Ibu kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar acara seminar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, tak kurang suatu apapun. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu kita menginjak acara yang kedua, yaitu acara seminar yang akan dipaparkan oleh Bapak Rafiq Irfan Mutasim, Sarjana Pendidikan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu Iin Krisna SPD SD selaku Kepala Sekolah sekaligus mentor SD Negeri Ngulon Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Ngulon Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Baca pada Siswa Kelas 4 SD Negeri Ngulon Kota Surakarta. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, seperti yang ada di foto itu tadi, nama saya Rafiq Irfan Mutasim. Ya. Di sini dengan nik saya yaitu 199 037 2023 211 005. Kemudian saya melakukan seminar kepada masuk ke dalam keangkatan ketiga. Kita langsung masuk ke dalam pendahuluan. Yang pertama, tentu saja pada
ASN ini adalah berakhlak. Itu berorientasi pelayanan, A itu akuntabel, K itu kompeten, H itu harmonis, L itu loyal, A itu adaptif, dan K kolaboratif. Dengan employer brandingnya adalah bangga melayani bangsa sebagai bagian dari transformasi budaya ASN. Kemudian tentu saja ketika kita sudah masuk ke latar belakang, kita masuk ke tujuan yang akan dilakukan. Dari tujuan dilaksanakannya kegiatan ini tentunya adalah supaya P3K pada khususnya dapat memiliki bekal pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta dalam tugas jabatannya untuk memenuhi visi dan misi organisasi. Saya selaku P3K mengikuti pembekalan ini pada angkatan ketiga, yaitu pada tanggal 3 Oktober sampai 23 Oktober tahun 2024, bertempat di unit kerja saya, yaitu SD Negeri Bulon Kota Surakarta. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Jadi tempat saya bekerja, tempat saya mencari nafkah, tempat saya mencari ilmu, tempat saya belajar itu berada di SD Negeri Bulon Kota Surakarta yang dinaungi oleh pemerintah Kota Surakarta. Tentu saja kita melihat bahwasanya Kota Surakarta memiliki visi dan misi. Jangankan Kota Surakarta, kita lihat contoh yang besar, contoh Indonesia. Indonesia itu bahkan punya visi misi yang selalu diucapkan pada upacara bendera pada pembukaan UUD 45, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Itu lingkup besar, bahkan lingkup yang paling kecil termasuk pribadi. Jadi bagi saya pribadi ataupun mungkin Bapak Ibu guru semuanya, kita pasti memiliki visi dan misi untuk kita ke depannya. Jadi kita mulai masuk ke Kota Surakarta untuk visi dan misi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kenapa Kota Surakarta disebut kota budaya? Budaya itu adalah strategi bertahan hidup dalam menghadapi perbedaan. Kalau menurut ilmu sosiologi itu namanya adalah budaya itu hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia, yang mana hal tersebut dilakukan secara terus-menerus yang akhirnya membentuk suatu budaya. Dan kita lihat sendiri dari Kota Surakarta sudah terbentuk banyak sekali budaya. Seperti yang saya lihat, yang di kanan itu adalah pura dari Mangkunegaran. Itu termasuk salah satu dari warisan budaya di Kota Surakarta. Kemudian ada Masjid Sejaya yang termasuk ke dalam modernisasi dari budaya tersebut, yang mana nanti akan bisa menjadi wisata religi. Kemudian di dalam visi tersebut bisa terpilah-pilah menjadi misi. Jadi misi Kota Surakarta yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas kesehatan. Meningkatkan kualitas kesehatan ini bisa mengarahkan kepada Surakarta sehat. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi. Memperkuat pertumbuhan ekonomi bisa mengarahkan menuju kota Surakarta kreatif dan makmur. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur Kota Surakarta itu digunakan untuk mewujudkan Surakarta maju. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum. Nah, itu masuk ke dalam Surakarta kreatif unggul. Kemudian mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, itu masuk ke dalam Surakarta gesit. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, itu termasuk ke dalam Surakarta sejahtera. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang
sebelumnya telah disajikan struktur organisasi dan tata kerja dari perangkat daerah Kota Surakarta. Jadi di dalam Kota Surakarta itu ada 4 unsur. Yang pertama itu adalah unsur staf. Unsur staf itu dilaksanakan oleh wali kota bersama dengan DPRD dan Sekda atau sekretaris daerah terkait dengan memberikan kebijakan publik ataupun mengkoordinasi kebijakan publik ataupun mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Kemudian yang kedua itu ada unsur pelaksana. Unsur pelaksana di sini ada 2, yaitu unsur pelaksana urusan pemerintahan dan unsur pelaksana fungsi penunjang. Untuk unsur pelaksana urusan pemerintahan itu masuk ke dalam dinas. Jadi contoh, ketika pemerintah Kota Surakarta menangani urusan pendidikan, maka masuk ke dalam dinas pendidikan. Ketika Kota Surakarta mengurusi bidang kesehatan, masuknya ke dalam dinas kesehatan. Kemudian unsur pelaksana fungsi penunjang itu ada badan. Jadi badan daerah ini ada berfungsi untuk secara spesifik menangani fungsi-fungsi yang menunjang. Contohnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Kita tahu sendiri bahwa di daerah Surakarta sendiri bisa jadi ada bencana-bencana karena di daerah Surakarta itu dekat dengan Kali Pepe ataupun Kali Bengawan Solo. Pernah terjadi banjir waktu tahun 2007. Ya, itu termasuk adalah salah satu bencana. Maka BNPB ini dikhususkan untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut ataupun bencana sosial. Jadi tidak hanya terkait dengan bencana alam, tapi bencana sosial. Contohnya kelaparan atau kemiskinan. Itu termasuk dari bencana sosial. Kemudian ada unsur ketiga, itu unsur kewilayahan. Unsur kewilayahan ini mencakup 5 kecamatan di daerah Surakarta. Dari Surakarta itu memiliki 5 kecamatan. Dari ujung barat itu adalah Wean, Selengah, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari. Dari 5 kecamatan tersebut terdiri dari 53 kelurahan. Asalnya 51, tapi ada pemekaran di Kelurahan Kadipiro sehingga terpecah jadi Kelurahan Joglo dan Kelurahan Banjarsari. Itu termasuk dari fungsi kewilayahan yang dipimpin oleh seorang camat. Yang terakhir adalah inspektorat. Inspektorat ini hanya bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintah di Kota Surakarta. Kemudian kita masuk ke manajemen PPWK. Manajemen P3K yang pertama itu adalah meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian ada penilaian kerja P3K. Penilaian kerja P3K bisa bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja dengan pegawai yang bersangkutan. Kemudian ada seterusnya. Yang ketiga ada disiplin P3K terkait dengan kewajiban yang dilaksanakan dan menghindari larangan yang harus dilakukan oleh seorang P3K. Selanjutnya, tadi kita sudah masuk ke dalam visi dan misi Kota Surakarta. Kita masuk ke lebih yang spesifik, yaitu visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Untuk visi dan misi pendidikan Kota Surakarta, yang pertama itu adalah terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan paripurna. Dari visi tersebut terpecah menjadi 3 misi. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Contohnya adalah ada beberapa daerah yang memang di situ tidak ada sekolah, atau padahal sekolah tersebut merupakan sekarang menggunakan sistem zonasi. Contohnya adalah salah satunya dari di SMP 3. SMP 3 itu berada di Lawean di Kelurahan Karangasem. Nah, itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan supaya memeratakan perluasan dari layanan pendidikan. Yang ketiga itu meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Jadi untuk meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan bisa menggunakan salah satunya adalah rekrutmen dari P3K itu sendiri.
organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Jadi di dalam Dinas Pendidikan Kota Surakarta membawahi beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan sekolah dasar yang mengurusi bagian SD, kemudian ada bidang pendidikan dasar SMP yang mengurusi bagian SMP, kemudian ada bidang PAUD dan pendidikan non formal, dan yang terakhir adalah bidang pengembangan pendidikan. Dan pengembangan pendidikan ini bisa masuk ke dalam seksi pengembangan kurikulum dan pengendalian perizinan. Kita masuk ke dalam visi misi SD Negeri Kulon Kota Surakarta. Jadi kita lebih spesifik lagi dari Surakarta masuk ke Dinas Pendidikan langsung masuk ke instansi atau unit kerja. Untuk visi SD Negeri Kulon Kota Surakarta yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, kreatif, berprestasi, dan peduli lingkungan. Kita bisa menggarisbawahi yang peduli lingkungan karena memang SD Negeri Kulon Kota Surakarta sedang menuju sekolah adiwiyata. Jadi amat sangat penting bagi sebuah sekolah untuk terus menanamkan sikap peduli lingkungan. Dari visi SD Negeri Kulon Kota Surakarta bisa dipecah menjadi beberapa misi. Yang pertama, membiasakan peserta didik untuk berusaha, berdoa, dan beribadah. Jadi memang ini sesuai ya. Jadi namanya ketika kita melakukan sesuatu pasti kita harus berusaha dulu, berdoa, dan berdoa itu sebagai wujud dari tawakal. Setelah kita melakukan usaha tersebut, kemudian melaksanakan pembelajaran efektif, efisien, intensif, dan bermakna. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas peserta didik, berpikir kritis dan cerdas. Kemudian menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Kemudian menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap pelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Kenapa kita sangat memerlukan gerakan GBBLS? Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa budaya itu adalah sesuatu yang bersifat bertahan, bertahan menghadapi peradaban. Dan ketika kita melihat kondisi sekarang ini, bahwasanya kondisi sekarang ini terjadi banyak sekali pemanasan global, terjadi banyak kenaikan suhu, terjadi banyak sekali naiknya permukaan air laut, yang mana hal tersebut bisa diatasi dengan menggerakkan peduli budaya lingkungan hidup mulai dari sekolah. Kemudian menumbuhkan sikap disiplin dan etika dalam kehidupan sosial. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah. Salah satunya yang kita lakukan sekarang ini banyak sekali melakukan kerjasama. Contohnya adalah terkait dengan ekstrakurikuler. Contohnya seperti Dragen ataupun Karawita, yang mana bisa menunjukkan skill-skill siswa, keahlian siswa terkait dengan Karawita ataupun Dragen. Selanjutnya mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Selanjutnya adalah nilai dan etika organisasi, masih di bab 3, yaitu struktur organisasi dan tata kerja di SD Negeri Kulon Kota Surakarta. Jadi di SD Negeri Kulon Kota Surakarta kita sudah ketahui dikepalai oleh kepala sekolah, yaitu Ibu Trisna SPDSD. Kemudian ada bendara dan petugas perpustakaan. Kemudian yang paling ada bapak ibu guru di SD guru kelas. Kemudian ada guru bidang, yaitu guru olahraga dan guru agama. Tak lupa adanya karyawan untuk menjaga sekolah. Yang di bawah ada peserta didik dan masyarakat. Jadi kita bisa tahu bahwa di dalam suatu pendidikan kita harus mengutamakan tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan itu ada tri itu 3. Pusat itu pusat, jadi pusat yang digawe oleh 3 stakeholder atau 3 yang mana saling menopang satu sama lain. Yaitu yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga itu adalah masyarakat. Masyarakat ini ada yang paling bawah. Karena apa? Ketika tujuan pendidikan nasional itu bisa tercapai, ketika 3 tripusat pendidikan ini bisa saling berkolaborasi, bisa saling mendukung, bisa saling support satu sama lain. Contohnya ketika kita melihat sekolah mempunyai tujuan utama pasti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ketika sekolah didukung oleh orang tua yang suportif, yang memperhatikan pendidikan anak, ataupun berada di lingkungan masyarakat yang mana masyarakat tersebut adalah masyarakat yang peduli dengan
maka bukan tidak mungkin tujuan pendidikan nasional itu bisa tercapai. Kemudian di bab 3 kita bisa melihat bahwa ada nilai dan etika organisasi. Tentu saja sebagai seorang pendidikan mempunyai tugas pokok. Tugas pokok yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran, yaitu seperti modul belajar, kemudian bisa mengoprek atau mengoperasikan, mengubah dari CP ke ATP, yang mana bisa dilakukan dalam belajar. Kemudian melaksanakan kegiatan terkait proses belajar ulangi harian bisa dalam bentuk formatif ataupun sumatif ataupun diagnostik. Kemudian menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni. Selanjutnya mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. Selanjutnya melaksanakan tugas tertentu di rumah, dan mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Pada selanjutnya itu ada fungsi pedagogi. Fungsi pedagogi tentu saja yang pertama adalah sebagai seorang pengajar, membuat perencanaan terkait dengan pembelajaran, melaksanakan program tersebut, dan pada akhirnya membuat nilai dari program tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa dulu sebelum mengajar membuat perangkat pembelajaran, dan perangkat pembelajaran tersebut digunakan dalam pengajaran. Ketika sudah memasuki akhir atau kelas semester bisa digunakan penilaian-penilaian untuk menguji dari rencana-rencana yang kita lakukan. Kemudian kita masuk ke dalam rencana dan hasil kerja P3K saya. Jadi yang saya lakukan di sini adalah mengidentifikasi isu terlebih dahulu. Jadi identifikasi itu melihat isu-isu yang ada, isu-isu yang kita lihat di kelas terutama. Kita melihat isu-isu di kelas kita itu seperti apa, kemudian kita breakdown. Dari breakdown itu kita bisa melihat apakah yang perlu kita ubah, apakah ada yang perlu kita ubah, ada yang perlu kita tambahin. Dan dari situ kita sudah menemukan dua, yaitu rendahnya minat baca siswa kelas 4, dan yang kedua kurangnya minat baca kelas 4 berkunjung ke usaha. Kemudian dari identifikasi itu tadi saya akhirnya mengambil isu yang saya angkat, yaitu tentang rendahnya minat baca siswa kelas 4. Dari isu yang saya angkat itu saya menemukan gagasan, yaitu upaya meningkatkan minat baca pada siswa kelas 4 SD Negeri Kulon, Kota Surabaya. Jadi yang pertama, untuk merencanakan hal tersebut, yang diperlukan adalah sebuah kebiasaan. Nah, untuk kebiasaan tersebut, yang pertama dilakukan adalah menit literasi. Jadi menit literasi ini sangat penting. Jadi menyempatkan waktu, memberikan waktu kepada anak untuk membaca. Itu bisa dilakukan atau dilaksanakan setiap 15 menit ketika sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kita siswa membuat buku bacaan, terkait membuat buku bacaan, kita masih tetap pada diferensiasi, yaitu membawa buku bacaan sesuai dengan yang diinginkan anak selama tidak keluar dari koridor. Contoh bisa membawa komik ataupun membawa buku bergambar, buku cerita, atau bagaimana bisa mengambil dari perpustakaan ataupun bisa dari rumah ataupun bisa. Yang ketiga, itu membiasakan diri untuk memulai kegiatan yang berat. Jadi memang kegiatan ini dilaksanakan ketika di awal pembelajaran. Jadi ketika di awal pembelajaran berdoa terlebih dahulu, kemudian anak-anak mengambil buku dan buku tersebut kemudian dibaca selama 15 menit dan akhirnya setelah selesai dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Nah, hasil dari atau output dari kegiatan yang dilakukan adalah terlaksananya kegiatan menit literasi, dan yang kedua adanya jadwal menit literasi. Yang kedua itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah menit literasi itu adalah tentang fabel, semut, dan rekaman. Jadi anak-anak itu yang pertama dia akan mempersiapkan media pembelajaran di kertas berisi bersambungan cerita. Yang mana sambungan cerita itu adalah sambungan jalur cerita, semut, dan rekaman. Kemudian guru menceritakan awal ceritanya supaya anak-anak bisa menyimak dan kemudian berhenti sebelum klimaks atau menuju ke ending cerita supaya anak-anak itu memiliki rasa penasaran yang tinggi. Nah, kemudian dari hasil tersebut anak-anak akan membuat cerita berdasarkan ending mereka sendiri atau ending cerita yang mereka sendiri sesuai dengan pemikiran mereka. Dan mereka bisa melanjutkan cerita tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Tentu saja hasilnya adalah siswa mampu berani tampil untuk menceritakan
sangat menyukai dengan gambar, sangat suka menggambar ataupun sangat suka mewarnai. Jadi memang ketika saya memilih tema ini, yang pasti saya akan bukan cerita-cerita dari anak itu tentu saja dengan gambar atau dengan warna. Yang pertama, untuk membuat warna dan slogan ini, yang pertama adalah siswa terbagi jadi 5 kelompok, dan kebetulan di kelas saya itu ada 25 siswa yang mana satu kelompok bisa menggunakan 5 orang anak. Dan kemudian dari 5 itu anak-anak bisa membuat slogan sesuai yang ada di presentasi. Kemudian dari slogan tersebut anak bisa menggambar dan mewarnai slogan tentang membaca. Kemudian dari slogan yang anak-anak buat tadi, anak bisa menggunakannya untuk menceritakan kembali makna yang ada dari slogan tersebut. Dan yang terakhir tentu saja ditempel ke kelas. Jadi hasil atau outputnya tentu saja anak-anak nanti punya slogan membaca yang tertempel di ruang kelas, bisa sebagai motivasi atau dorongan anak untuk terus membaca. Kemudian anak jadi lebih kreatif untuk membuat slogan-slogan yang menarik. Jadi nanti pada akhirnya anak-anak akan lebih kreatif untuk membuat slogan, tidak hanya tentang slogan membaca. Selanjutnya ada piramida cerita. Jadi piramida cerita itu kan berbentuk seperti segitiga. Nah, piramida itu terdiri dari 3 sesi. 3 sesi itu adalah yang awal dan yang tengah dan ada akhir. Yang pertama, seperti biasa, anak dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian yang kedua, anak itu diberikan buku cerita, ataupun bisa anak-anak itu mengambil buku cerita dari masing-masing kelompok. Kemudian anak-anak tersebut membaca cerita tersebut dan menggambar ilustrasinya ke dalam kertas tadi. Kemudian dibentuk atau digambar dalam bentuk piramida. Kemudian anak-anak itu dapat membuat cerita atau menceritakan kembali berdasarkan ilustrasi yang mereka buat dari piramida tersebut. Dan yang terakhir itu sebagai buat anak bisa mendapatkan penghargaan pada kelompok yang memiliki cerita ataupun ilustrasi yang berbeda. Kemudian hasil atau outputnya tentu saja anak bisa melakukan kegiatan tersebut dan bisa menghasilkan gambar atau ilustrasi cerita masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah permainan temukan istilah. Jadi memang terkadang anak itu membaca cerita, tapi terkadang tidak tahu istilah-istilah tertentu yang akan digunakan. Jadi tentu saja yang pertama itu bagi sesuai dengan kelompok. Kemudian setiap kelompok itu akan mendapatkan bahan bacaan, dan bacaan tersebut akan memiliki istilah-istilah tertentu. Dan kemudian dari istilah-istilah tertentu anak dapat mencari makna atau arti dari istilah tersebut, sehingga anak-anak mampu mengetahui arti dari istilah tersebut. Dan tentu saja memang untuk permainan temukan istilah ini anak-anak bisa menggunakan kamus bahasa Indonesia ataupun anak-anak bisa menggunakan HP. Siklus ini diulangi sebanyak 3 kali. Nah, jadi dari siklus 3 kali siklus tadi, anak yang mendapatkan atau kelompok yang mendapatkan istilah atau mampu membuat istilah atau mengartikan istilah yang paling banyak, maka bisa mendapatkan penghargaan atau menjadi yang terbaik. Tentu saja hasilnya adalah terlaksananya kegiatan temukan istilah, terus kemudian siswa itu mampu menggambarkan imajinasi mereka atas bacaan dan membuat ilustrasinya. Nah, untuk rencana jangka menengah dari tahun pertama seperti tadi, saya tetap menggunakan 5 kegiatan tadi sampai tahun keempat. Nah, nanti ini bisa jadi awal atau langkah ke depan dalam arti ketika anak-anak itu masuk ke kelas 5, yang mana kelas 5 itu akan masuk ke dalam MBK, anak-anak itu sudah dibekali dengan pembiasaan membaca. Jadi nanti tahun kedua, tahun ketiga, bahkan tahun keempat, kita tinggal melakukan penyesuaian tersebut, dan pada akhirnya tahun kelima kita bisa melakukan evaluasi kegiatan. Contohnya pada tahun pertama anak suka menggambar, maka akan dibuat permainan ataupun kegiatan yang berkaitan dengan bercerita tapi ada gambarnya. Nanti tahun depan anak kelas 4 mempunyai siswa yang berbeda lagi, tentu saja menggunakan treatment atau perlakuan yang berbeda yang sesuai dengan karakter mereka. Yang terakhir adalah bentuk. Jadi pada akhirnya
hasil kerja saya. Itu padanya yang pertama dengan kegiatan AJGLS, GLS itu gerakan literasi. Jadi anak-anak itu dapat menjadi langkah awal dalam pembiasaan strategi dalam belajar. Jadi pertama itu ketika satu langkah sudah selesai masuk ke dalam tahap pembiasaan. Tahap pembiasaan selesai kita masuk ke tahap pengembangan. Tahap pengembangan selesai akhirnya masuk ke tahap pengajaran. Nah, itu akan lebih mudah. Dan yang kedua, dengan adanya aktualisasi diharapkan membantu meningkatkan kemampuan pendengar. Jadi memang tujuan akhirnya itu dari ini adalah kelas 4 itu kan merupakan sebagai langkah awal menuju kelas 5, yang mana kelas 5 itu digunakan sebagai MBK, yang mana MBK tersebut itu tergantung dari literasi dan numerasi dan pengaruh rapor bimbingan di sekolah. Jadi memang langkah di kelas 4 membuat program literasi ini sebagai persiapan dalam menuju MBK kelas 5. Terima kasih. Seorang papan, taruh papan. Wenda bisa membantu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rafiq yang telah melaporkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta yang telah berlangsung dari tanggal 3 September sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 2024. Monggo Bapak Ibu kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Rafiq. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Menginjak acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Monggo jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai hasil paparan dari Bapak Rafiq Irfan Mutasim, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Bu Anita ya? Monggo Bu Anita. Terima kasih Bu Enda atas laporan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rafiq atas paparan pada siang hari ini, yaitu apa manfaat jangka panjang dari kegiatan menit literasi yang telah Pak Rafiq lakukan. Terima kasih Bu Anita untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya saya tampung dulu. Apakah ada Bapak Ibu guru yang lainnya yang ingin bertanya? Sementara belum ada ya? Monggo Pak Rafiq bisa langsung ditanggapi saja pertanyaan dari Bu Anita. Ya, terima kasih kepada Bu Anita Wijayati. Oke, saya menjawab dari sini aja ya. Terkait dengan manfaat jangka panjang ini kan memang sangat dibutuhkan, yaitu terkait dengan pembiasaan anak ini pada akhirnya jika memang bisa konsisten, ya, memang hal seperti ini memang perlu konsisten, memang memerlukan kebiasaan dan memang namanya langkah awal pasti akan sulit. Tapi jika memang dilaksanakan dengan baik, pada akhirnya literasi seperti ini bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan, bahkan bisa digunakan sebagai contoh sekolah-sekolah lain. Karena kita tahu sendiri bahwasanya di dalam literasi, terutama literasi Indonesia secara umum, Indonesia itu adalah negara yang memiliki tingkat atau orang yang memiliki usia produktif sangat banyak. Orang usia produktif itu adalah sekitar 15 sampai 60. Ya, itu jadi memang sangat banyak sekali anak muda, dan ketika anak muda seperti ini kemampuan literasinya masih kurang, dan kita bisa lihat bahwa dengan negara 200
literasi itu masih di angka 62 dari 70 negara. Nah, itu menunjukkan bahwa masih banyak kurangnya literasi. Oleh karena itu memang pembiasaan-pembiasaan di sini memang sangat diperlukan di awal. Dan bisa digunakan sebagai contoh-contoh sekolah lain sehingga pada akhirnya nanti jika sudah mencapai pada tahap pengajaran maka akan lebih mudah bagi anak untuk tidak hanya terkait dengan membaca tapi akan masuk memahami ataupun menganalisa bahkan menciptakan sesuatu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Rafiq yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Anita. Dan untuk Bu Anita, apakah sudah bisa menerima jawaban dari Pak Rafiq? Sudah ya Bu? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, menginjak acara yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus umpan balik dari mentor kepada Ibu Iin Krisna SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat tertarik pada apa yang dilakukan oleh Pak Rafiq. Memang benar kalau tentang minat baca hampir yaitu menjadi masalah yang sangat berat bagi pendidikan di Indonesia karena minat baca sekarang itu kurang karena memang anak itu kebanyakan menggunakan gadget. Terima kasih Pak Rafiq kalau mengambil judul ini. Tapi saya mau menanyakan tentang judulnya Pak Rafiq. Kalau dibukakan di judulnya Pak. Baik, tadi saya agak kaget tadi membaca judulnya Pak Rafiq karena kemarin pada saat berbincang dengan saya itu kan menggunakan metode apa saya tanyain. Kalau di sini kalau orang membaca judulnya Pak Rafiq tentu saja masih banyak pertanyaan. Jadi nggak menjawab apa sih yang dilakukan oleh Pak Rafiq. Jadi kalau di sini upaya meningkatkan minat baca pada siswa kelas 4 SD Negeri Kulon Kota Surakarta. Biasanya di PTK itu atau penelitian itu ada tuh misalnya kita mau meningkatkan apa? Kita mau meningkatkan minat baca dengan menggunakan apa? Metodenya apa itu sebaiknya ditulis pada judul. Tadi penjelasan menggunakan metode apa Pak? Menit literasi. Kalau menggunakan menit literasi biar orang membaca judul itu tidak memahami. Oh, jadi Pak Rafiq tadi menggunakan menit literasi. Kalau saya punya usul itu nanti dilengkapi ya Pak judulnya ya Pak. Jadi upaya meningkatkan minat baca pada siswa kelas 4 menggunakan metode apa? Jadi orang membaca judul itu udah tahu, oh ya berarti Pak Rafiq itu menggunakan metode apa. Seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini tadi saya mendengarkan penjenengan menjelaskan ada menit literasi. Itu seperti apa Pak yang penjenengan lakukan di kelas 4 Pak? Mohon saya ingin mendengarkan bagaimana penjelasan penjenengan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menit literasi sendiri nanti anak-anak akan yang paling pertama anak-anak akan membawa buku bacaan yang bisa dibawa di rumah ataupun bisa dari perpustakaan sekolah. Kemudian pada 15 menit pertama anak-anak akan melakukan kegiatan literasi membaca. Dan nanti anak-anak ketika 15 menit sudah selesai, anak-anak membaca akan dikembalikan ke pojok bacaan. Oh, jadi nanti anak membawa buku, kemudian mereka mengumpulkan di pojok baca atau J. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi 15 menit pembelajaran itu berarti jam kita kan pembelajaran sampai 8 nih. Berarti penjagaan memberikan kesempatan anak membaca pukul 7.15 seperti itu ya Pak. Itu menit literasi. Apakah itu dilakukan setiap hari? Iya,
terima kasih kepada Bu Iin Krisna SPDSD yang sudah memberikan umpan balik sebagai mentor. Baiklah Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Karena tadi acara kita buka dengan berdoa, maka alangkah baiknya acara juga kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa juga. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara saya akhiri, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin semua. Semoga acara siang hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terakhir, semoga kita semua dapat mencontoh dan menerapkan apa saja yang sudah disampaikan oleh Bapak Rafiq. Akhir kata, secara pribadi, saya sebagai moderator jika banyak salah kata maupun perbuatan selama acara berlangsung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.